Arti sukses buat saya itu bukan buat diri saya sendiri, tapi buat saya, karyawan, dan para pelanggan. Dalam artian yang luas, sukses itu adalah pelanggan merasa puas datang ke sini, nyaman dan aman, dan saya juga melayaninya, artinya dengan senang hati. Iya, memang nama saya sesuai sama merek dagang ya. Nama saya memang Acin. Maka dikasih nama nasi uduk Mang Acin itu karena familiar, customer saya manggil saya Mamang. Nah, jadi saya kasih nama nasi uduk Mang Acin. Cuma di situ di bawahnya ada singkatan WUSS, itu warung uduk sangat sederhana. Nah, memang tipenya sangat sederhana. Kita tidak berlebih-lebihan. Ya begini adanya kan gitu. Ya. Saya mulai usaha 22 Agustus tahun 2002. Jadi sudah kurun waktu hampir 19 tahun. Nah, cuma ya kita merintis dari awal, dari 1 kilo. Nah, 1 kilo pun nggak habis itu, satu malam. Kalau sekarang memang sudah sekitar, kalau malam minggu ini 60 kilo. Nah, jadi perjalanannya memang ya nggak semulus yang kita harapkan. Kadang-kadang ya timbul tenggelam menurut cuaca ya. Kalau cuacanya lagi buruk ya maksa itu nggak, omsetnya nggak sampai segitu. Nah, ini kaitannya sama pandemik ini, kita harus taat sama aturan pemerintah ya. Nah, kita menyediakan prokesnya, yaitu ini ya, saya siapkan ini untuk ini ya, untuk pelanggan saya. Yang kedua, saya siapkan cuci tangan, sanitizer, wastafel. Terus saya di kasir itu juga saya siapkan ini sanitizer juga, ini terus karyawan saya pakai masker semua. Nah, itu kalau masalah ini, masalah kaitan sama pandemik ini. Nah, selanjutnya saya jaga jarak, masalah tempat duduk ya, sesuai sama anjuran pemerintah, minimal 1,5 meter ya, kita siap jaga jarak 1,5 meter antara kursi, antara meja ke meja ya. Cuman lain halnya kalau itu udah serombongan kan memang mereka satu mobil turun ya, satu meja kan gitu, tapi untuk pengunjung yang lain itu jaraknya beda jauh. Nah, itu yang saya ikuti prokesnya hanya itu ya. Kalau yang lain-lain ya seperti berkerumun ya mungkin seperti ini, cuman kan saya sudah memberi jarak. Nah, itu masalah prokes ya. Nah, cuman kalau wastafel, cuci tangan, sanitizer semua saya siapkan, termasuk ini ya, termasuk ini saya siapkan. Nah, itu aja kalau masalah prokes. Ya, kalau
soal menu yang ada sesuai sama motonya, yaitu warung uduk sangat sederhana. Jadi kita memang menunya sangat sederhana. Ya, pertama ayam goreng, ati ampela, telur asin, telur sambal, sama telur dadar. Nah, cuman unggulannya itu tempe goreng. Itu aja yang jadi unggulan. Kalau yang lain-lain mungkin relatif ya, di mana-mana ada. Cuman kalau tempe goreng di sini memang ada perbedaan sedikit, karena memang di samping kualitas tempenya juga cara pengolahannya. Nah, itu aja kalau masalah menu. Jadi memang sangat sederhana, nggak ada yang berlebihan. Kalau unggulan di sini tempe gorengnya. Nah, jadi pelengkapnya itu ada yang namanya, kalau orang tempe bacem, kalau kita enggak, itu tumis tempe ya, bukan tempe kering juga, bukan sambal tempe juga bukan, tapi tumisan tempe. Nah, itu memang yang ciri khas di sini, yang enggak ada di mana-mana. Nah, itu. Nah, yang keduanya juga masalah jenis sambalnya. Di sini bukan sambal goreng, juga bukan sambal basah. Ya, kalau dibilang sambal itu sambal goreng bukan. Tapi kalau sambal tumis juga bukan. Nah, jadi ada perbedaan sambal di sini dari yang lain-lain. Di sini bukan sambal basah, bukan sambal goreng. Nah, itu. Tapi sambalnya cair. Nah, sehingganya ada perbedaan rasa dari yang lain. Dari uduk-uduk yang lain kita punya perbedaan itu aja di sambal. Nah, jadi kalau mungkin orang makan di tempat lain sambalnya sama-sama merah, tapi cara masaknya beda. Kita bukan sambal goreng, bukan ya. Itu aja. Soal kendala, ya alhamdulillah memang terlalu kecil kendala-kendalanya ya, kecuali kalau itu kaitannya sama faktor alam seperti hujan. Nah, itu mungkin omsetnya yang turun ya, artinya omset itu tidak tidak habis lah ya, itu bersisa. Jadi dagangan itu nggak habis kalau itu hujan. Nah, tapi kalau lain dari itu saya rasa nggak ada, kendalanya sangat ringan. Nah, karena ya langganan saya ini kan 3 kali lipat. Jadi ini yang masuk malam ini itu hanya 40%, sampai ke 50% aja. Yang sisanya nggak masuk. Nanti begitu estafet. Jadi walaupun hujan, walaupun cuaca buruk, itu tetap pelanggan saya itu yang nggak ngedrop. Maksudnya dalam artian kalau ini kita omset itu hanya 10% sampai 15% aja yang tersisa, itu aja kalau cuacanya terlalu buruk. Tapi kalau nggak buruk, cuaca bagus gini ya alhamdulillah 100% habis ya, tuntas. Nah, jadi begini, kita kalau ngelihat omset ya memang sepertinya tinggi omset saya. Cuman kalau nominalnya kita kan, saya sesuaikan sama moto saya, warung uduk sangat sederhana. Jadi harga itu terjangkau oleh anak-anak muda. Kan gitu. Umpamanya dia punya duit 15.000 aja, makan orang 2 bisa.
kan gitu ya. Maka saya bilang warung uduk sangat sederhana itu. Nah, kalau cerita omset memang sekitar 50 kiloan. Cuman ya itu tadi, jangan diartikan 50 kilo itu sama dengan rumah makan begadang, enggak ya. Saya enggak, karena harganya sangat minim di sini. Yang penting terjangkau sama kaula muda. Nah, saya juga walaupun bagaimana usaha saya bisa berjalan. Nah, itu aja. Jadi kalau cerita omset, saya hanya bisa bilang omset saya sekitar 50 kilo. Nah, itu cuman harganya terjangkau buat kaula muda. Tuh, ya saya nggak mengutamakan keuntungan yang besar. Nah, itu. Tip sebetulnya bukan tip sukses ya, tapi agar usaha ini sedikit demi sedikit menanjak ya, walaupun hanya setengah kase menanjak tapi terus menanjak. Nah, itu tipnya untuk pengusaha ya, terutama di kuliner. Nah, itu yang pertama adalah pelayanan sama customer ini ya, kita harus ngaulo, bahasa Jawa itu ngaulo, kita mengikuti apa sih maunya customer ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu kenyamanan waktu ada di lokasi makan. Nah, itu harus betul-betul dia merasa nyaman. Nah, jangan sampai ada pelanggan atau customer yang datang dia tidak diperhatikan tempat duduknya. Nah, itu kalau masalah ngambil sendiri saya. Nah, kalau setelah makan dia mau bayar, nggak mau bayar pulang, nggak saya tagih, terserah. Kalau dia sudah makan, dia nggak mau bayar pulang, nggak pernah ada karyawan saya yang ngejar belum bayar gitu, nggak ada. Saya biarin aja, paling saya bilang yang nggak mau bayar saya sedekahin, sudah. Nah, itu. Nah, terus selanjutnya di sekarang ini nggak ada orang berbelanja tidak bawa kendaraan. Tidak ada dimanapun sekarang ini, zaman sekarang ya. Kalau dulu masih ada yang jalan kaki mungkin, kalau sekarang nggak ada yang nggak bawa kendaraan. Kita harus jamin kendaraan mereka aman di sini. Itu aja, harus jamin kendaraan mereka aman. Nah, jadi mereka mau duduk, mau ngobrol berjam-jam, ada yang sudah 1,5 jam ada di sini. Terus tanya kemana kendaraan mereka, di luar. Tapi mereka merasa aman, nyaman karena dijagain. Atau mobil di sana dijagain. Nah, itu. Jadi memang ada rasa nyaman dan aman waktu dia mengunjungi tempat saya. Nah, itu aja saya rasa. Lebih dari itu, kalau namanya rasa yang lain-lain itu relatif. Mungkin ada yang lebih enak dari tempat saya, mungkin ada yang lebih murah dari saya. Nah, tapi kalau yang namanya kenyamanan, keamanan, ya mungkin itu yang lebih penting saya perhatikan. Karena jangan sampai ada customer atau pelanggan saya gelisah, makannya belum selesai, dia pikirin kendaraan dia aman apa tidak. Nah, itu aja. Jadi mungkin sekarang ini semua orang usaha itu yang perlu diperhatikan. Bukan, walaupun produk makanan dagangan kita murah apa segala, tapi kalau dia datang ke sini nggak nyaman dan nggak aman, dia mungkin berhitung di mana saya harus duduk di tempat yang aman dan nyaman. Itu aja. Ya, alamat usaha ini ada di Google Map, ya, ada di sehingganya di aplikasi ini sekarang
mulai dari GoFood, terus GrabFood, terus Shopee, sistem-sistem pembayaran online ada di sini. Saya laksanakan itu. Nah, jadi saya rasa kalau untuk alamat saya itu alamatnya pakai Google Map Uduk Mangacin itu aja. Ya, ya sesuai sama ini. @Uduk Mangacin, nah itu keluar Google Map-nya. Ya, itu aja kalau alamat. Nah, jadi kalau sarana prasarana yang lain itu mungkin Instagram, Twitter, terus yang lain-lain lagi udah lengkap ada di situ, di aplikasi itu. Nah, karena ya di sini kan sekarang pakai GoFood itu, GoFood, GrabFood, Maxim itu semua gitu. Online bisa Iya, GoFood, ya. Oke, GoFood. Nah, kalau alamat ya itu tadi @Uduk Mangacin, ya itu Google Map. Ya, itu aja. Kita punya koordinat. Arti sukses buat saya itu bukan buat diri saya sendiri, tapi buat saya, karyawan, dan para pelanggan. Dalam artian yang luas, sukses itu adalah pelanggan merasa puas datang ke sini, nyaman dan aman, dan saya juga melayaninya artinya dengan senang hati. Ya, berarti tidak ada konflik, tidak pernah ada konflik ya, di warung ini tidak pernah ada konflik. Jadi itulah artinya perjalanan usaha yang sukses itu bisa memberikan kepuasan, rasa aman dan nyaman kepada pelanggan. Nah, saya merasa diri saya sudah merasa sukses dalam usaha ini. Kalau soal pendapatan yang berlebihan itu relatif ya, jadi nggak harus dengan berlebihan baru merasa sukses. Kalau dia pas-pasan dia tidak merasa sukses, itu bukan saya. Jadi saya merasa sukses apabila saya bisa memberikan pelayanan pada customer saya atau pelanggan saya dengan kepuasan, keamanan dan kenyamanan. Itu aja, saya merasa puas dan itu saya anggap saya sudah sukses. Ya, itu aja. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.